Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah manuver menarik akan dibuat Manchester United. Setan Merah dilaporkan bakal melepas Axel Tuanzebe di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana untuk membeli bek baru di musim panas nanti. Solskjaer ingin mendatangkan bek tengah berkualitas ke Old Trafford, sehingga ruang untuk Tuanzebe akan menjadi lebih terbatas. Jika Ole Gunnar Solskjaer kabarnya akan melepas Tuanzebe saat bursa transfer musim panas dibuka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Solskjaer hanya akan melepas Tuanzebe sebagai pemain pinjaman. Ole Gunnar Solskjaer menilai sang bek masih punya potensi untuk jadi bek masa depan Manchester United. Namun ia tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya jika ia tidak bermain. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer akan mengirimkannya ke klub IPL selama 1 musim. Kontrak Tuanzebe di Manchester United sudah menipis. Ia bisa pergi dari Old Trafford sebagai free agent di tahun 2022. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Nikola Milenkovic mendapatkan ancaman baru. Rival mereka Liverpool juga dilaporkan tertarik pada bek Fiorentina tersebut. Sama seperti Manchester United, Liverpool juga membutuhkan bek tengah baru di musim panas nanti. Mereka diberitakan ingin belajar dari kesalahan setelah mereka tidak punya cukup stok bek tengah dan mereka kesulitan ketika mereka mengalami badai cedera. Jadi, Jurgen Klopp berencana untuk mencari bek tengah tangguh dan nama Milenkovic dinilai cocok untuk timnya. Menurut laporan tersebut, Fiorentina sudah siap berpisah dengan Milenkovic. Sang bek kontraknya akan habis di tahun 2022. Sementara sang bek tidak mau menekan kontrak baru di La Viola. Jadi Fiorentina memilih untuk menjualnya di musim panas nanti ketimbang melepaskannya secara cuma-cuma di tahun 2022. Fiorentina tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk bek timnas Serbia itu. Mereka menjual sang bek di angka 35 juta euro saja. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait skuadnya jelang laga melawan Newcastle United. Ia menyebut bahwa Donny van de Beek dan Edinson Cavani punya peluang untuk tampil di laga ini. Pada akhir pekan nanti, Manchester United akan menggelar pertandingan pekan ke-25 IPL. Mereka akan menjamu Newcastle United di Old Trafford. Jelang laga ini, kondisi Van de Beek dan Cavani menjadi tanda tanya. Pasalnya, kedua pemain ini mengalami cedera otot pada tengah pekan lalu. Ole Gunnar Solskjaer menyebut ada kans kedua pemain ini bisa pulih di laga kontra The Magpies itu. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ia masih belum bisa memastikan apakah kedua pemain itu bisa bermain di laga tersebut. Ia menyebut pihaknya masih memantau perkembangan keduanya sebelum memutuskan apakah mereka akan bermain atau tidak. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa sejauh ini penyembuhan kedua pemain berjalan baik, sehingga kans mereka untuk comeback di laga kontra Newcastle cukup besar. Manchester United punya modal yang bagus jelang berhadapan dengan Newcastle United. Setan Merah baru saja membabat Real Sociedad dengan skor 4-0 di tengah pekan kemarin. Sebuah manuver transfer dibuat Manchester United di musim panas tahun lalu. Setan Merah dilaporkan sempat mencoba untuk membajak Ansu Fati dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Fati. Ole Gunnar Solskjaer dan tim pelatihnya dilaporkan sangat terkesan dengan penampilan sang striker di Barcelona. Mereka meyakini Fati bisa menjadi pemain sebagus Messi di masa depan. Itulah mengapa Setan Merah mencoba merayu Barcelona di musim panas kemarin. Manchester United dilaporkan benar-benar serius menggoda Barcelona untuk melepaskan Ansu Fati. Setan Merah dilaporkan menawarkan uang yang cukup besar kepada Barcelona. Mereka menyodorkan bayaran sebesar 150 juta euro untuk mendapatkan jasa Fati. Namun pihak Barcelona menolak tawaran besar itu karena mereka percaya Ansu Fati tidak boleh jatuh ke tangan klub manapun selain Barcelona. Ansu Fati masih bisa belum memperkuat Barcelona hingga hari ini. Ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga butuh waktu yang lama untuk memulihkan diri.
Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Manajer mereka Ole Gunnar Solskjaer ternyata tidak tertarik untuk mendatangkan Dayot Upamecano ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sendiri yang meminta manajemen Manchester United untuk tidak mengejar tanda tangan Upamecano. Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya cukup menyukai Upamecano karena sang bek punya kemampuan di atas rata-rata padahal usianya masih 22 tahun. Namun Ole Gunnar Solskjaer kabarnya lebih mencari sosok bek tengah berkaki kiri sehingga ia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk Harry Maguire. Menurut laporannya yang sama, Ole Gunnar Solskjaer kini sudah memiliki incaran utama di musim panas nanti. Ia adalah bek Sevilla, Jules Koundé. Sang bek dinilai memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Upamecano. Selain itu, Koundé dominan di kaki kirinya, sehingga ia dinilai lebih sempurna dengan kebutuhan setan merah saat ini. MU sendiri harus siap keluar uang cukup besar untuk mendapatkan Jules Koundé karena sang bek kabarnya dibanderol di kisaran angka 60 juta euro. Mengejar Manchester City yang sedang berada di puncak klasemen sementara Premier League bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya butuh upaya keras dari Manchester United untuk merebut kembali tahta tersebut dari rivalnya. Pada Kamis 18 Februari 2021 lalu, Manchester City menuntaskan laga tundanya melawan Everton. Mereka berhasil menjadi pemenang pada pertandingan itu dengan skor 3-1 berkat gol dari Phil Foden, Riyad Mahrez, dan Bernardo Silva. Tambahan 3 poin memperkokoh posisi Manchester City di puncak klasemen. Dan sekarang mereka unggul 10 angka dari Manchester United yang sedang berada di peringkat kedua. Melihat tren positif The Citizen belakangan ini, nampaknya harapan Manchester United untuk mengakhiri puasa gelar di Premier League akan kembali gagal terwujud. Meski begitu, Ole Gunnar Solskjaer enggan menyerah. Cara untuk mengejar Manchester City tentunya dengan memenangkan setiap pertandingan di depan mata. Namun pada akhirnya, Ole Gunnar Solskjaer harus bersikap realistis. Memenangkan setiap pertandingan hanyalah bentuk dari usaha, tetapi juara atau tidak ditentukan oleh hasil yang didapatkan rival-rivalnya. Adapun yang dilakukan tim lain, City, Liverpool, Leicester, Chelsea, Tottenham, West Bromwich Albion, siapapun, kami tidak bisa mengontrolnya. Kami hanya bisa mengontrol diri sendiri, tambahnya. Manchester United enggan jelas mematok ekspektasi yang lebih rendah dari menjadi runner-up Premier League musim ini. Kalau bisa, harus lebih baik yakni menjadi juara. Untuk itu mereka harus siap berdarah-darah demi mengejar Manchester City. Mantan pemain timnas Belanda Drinkwater mengomentari situasi Donny van de Beek di Manchester United. Ia menyebut bahwa sang gelandang tergolong apes di musim perdananya bersama Setan Merah. Menurut Kute, Van de Beek sejauh ini sangat tidak beruntung, terutama karena ia harus bersaing dengan playmaker terbaik dunia saat ini, yaitu Bruno Fernandes. Donny bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan, karena Ziyech juga mengalami hal yang sama. Jadi kita harus memberikan para pemain ini sedikit waktu. Namun menurut saya, Donny van de Beek sangat tidak beruntung karena ia harus bersaing dengan playmaker terbaik dunia saat ini, yaitu Bruno Fernandes. Mereka berdua bermain di posisi yang sama, sehingga segalanya menjadi sangat sulit baginya. Kute meyakini Van de Beek bakal mendapatkan kesempatan bermain di MU. Ia meminta sang playmaker agar tetap bersabar dan bekerja keras sambil menunggu kesempatannya datang. Saya rasa tahun lalu Donny van de Beek telah menunjukkan bahwa ia pemain yang bagus di Liga Champions. Jadi saya yakin waktunya akan segera tiba. Sangat mengecewakan ia mengalami cedera sekarang, padahal Pogba juga sedang cedera sehingga ia harusnya bisa mendapatkan tempat di lini tengah. Saya berharap ia bisa mendapatkan kesempatan dan ia harus sabar menunggu, ujarnya. Donny van de Beek sendiri baru-baru ini mengalami cedera saat sesi latihan. Ia mengalami cedera otot sehingga ia harus absen saat MU berhadapan dengan Real Sociedad. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengomentari gol yang diciptakan Daniel James ke gawang Real Sociedad. Ia mengaku senang melihat sang winger bisa mencatatkan namanya di papan skor pada laga itu. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ia sebenarnya berulang kali ingin memainkan Daniel James di lini serang timnya. Ia menyebut pemain timnas Wales itu punya faktor X yang bisa menjadi pembeda saat dibutuhkan. Dia selalu masuk pertimbangan untuk menjadi starter. Anda bisa melihat di malam ini bahwa ia memiliki faktor X. Ia memiliki etos kerja, kecepatan, dan juga kemampuan untuk memanfaatkan ruang. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Daniel James adalah sosok yang penting di dalam skuad Manchester United. Jadi ia mengindikasikan akan lebih sering memainkan sang winger.
Peringkat kedua Manchester United akan menjamu peringkat ke-17 Newcastle United pada pekan ke-25 Premier League 2020-2021, Senin 22 Februari 2021. Spirit MU sedang tinggi-tingginya. Pekan lalu 1 gol Bruno Fernandes memang hanya bisa memberi MU hasil imbang 1-1 di kandang West Bromwich Albion. Namun, MU kemudian menampilkan permainan fantastis untuk menggilas Real Sociedad, yaitu 4-0 di leg pertama babak 32 besar Liga Eropa. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer menghajar Sociedad melalui 2 gol Bruno Fernandes, serta masing-masing 1 gol Marcus Rashford dan Daniel James. Kemenangan itu menjadi modal berharga untuk menatap leg kedua, juga mendongkrak moral jelang laga kontra The Magpies di Premier League. Newcastle United yang pada pertemuan sebelumnya digelas MU 1-4 di St James Park sedang berada dalam performa yang mencemaskan. Tim besutan Steve Bruce itu hanya mampu meraih 2 kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di Liga. Terkini Newcastle United dipukul tuan rumah Chelsea 0-2. Hasil itu membuat mereka tertahan di papan bawah, hanya 1 tingkat di atas zona merah. Newcastle United tentu ingin meraih hasil positif di Old Trafford demi mencoba menjauh dari zona degradasi. Namun, MU yang kini tertinggal 10 poin bersih di belakang pimpinan Manchester City pasti tak mau terpeleset di kandang sendiri.